Karena itu hari ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Menjadi saksi dan murid Kristus. Yaitu dengan turuti dan taat kepada setiap firman Tuhan. Matius 23 ayat 1-3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak itu dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kau turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Hari-hari ini kita akan jumpai ada orang jago khotbah, ngomong kebenaran, pintar luar biasa saudara. Tapi karakternya hancur saudara. Pada akhirnya ikutilah Tuhan Yesus bilang. Panggilan pelayanan saudara yang harus kita butuhkan saat ini saudara. Ketika kita melayani, ini kan panggilan pelayanan, tujuan hidup orang percaya. Harus ada dua, karunia dan juga karakter saudara. Ibarat dua kaki kita. Supaya kita bisa melayani, karunia dan karakter ini harus mengikuti. Tapi kenyataannya dalam Matius 23 ayat 1-3, ya, itu dikatakan ahli Taurat mereka pintar-pintar saudara. Orang Farisi ini mereka pintar. Tapi sayang, mereka punya karunia berkhotbah, menerjemahkan firman Tuhan, mengerti. Tapi mereka gagal di dalam hal karakter. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu jelas. Jadi pedoman hidup orang percaya bukan pendeta favorit. Jangan mengidolakan hamba Tuhan, nanti Anda kecewa. Favoritkan ini saudara, firman Tuhan. Karena suatu saat mungkin engkau bisa jumpai seperti orang-orang yang ada di dalam zaman Yesus ini. Ahli Taurat dan Farisi. Mereka pintar dan benar di dalam hal mengajar. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan ikuti dalam perbuatan. Ikuti saja apa yang mereka ajarkan, tapi jangan ikut perbuatan mereka. Maka sebagai hamba Kristus, sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan, sudah kita hidupi firman Tuhan saja. Firman bilang apa kita ikuti aja. Urusan orang punya hidup, sudahlah. Lu urus sendirilah lu punya hidup, ya kan? Yang penting saya berurusan dengan Tuhan, betul tidak? Karena capek saudara, kita akan habiskan energi kalau kita banyak duduk pikir orang punya kesalahan. Kita pada akhirnya lupa koreksi diri. Serius saudara, kita banyak duduk menilai ya, kita berletter, duduk, meletter menceritakan kesalahan orang lain saudara. Pada akhirnya nanti kita akan lupa menilai diri kita sendiri. Jadi sebagai orang Kristen, supaya kita bisa menjalankan mandat ilahi, dengarkan firman Tuhan, lakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kemudian Filipi 2 ayat yang ke-13 sampai ayat 16 dikatakan, karena Allah telah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Seperti anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok ini. Yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil saudara lihat, berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tanggung jawab kita supaya kita bisa menjadi pengikut Kristus saudara. Lakukan segala sesuatu tanpa bersungut dan berbantah. Melayani Tuhan tanpa bersungut dan berbantah. Lakukan saja saudara. Dan saya menutup dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan segala sesuatu saudara. Mau ketika buat surat di kantor kah, mau diperintah bawa ini, lakukan segala sesuatu seperti yang kau buat untuk Tuhan. Ketika engkau lakukan itu, engkau tahu yang menilai bukan pimpinanmu, yang menilai bukan mandormu, yang menilai bukan pemimpinmu di perusahaanmu. Yang engkau tahu yang menilai pekerjaanmu adalah Tuhan, pasti engkau akan bekerja memberi yang terbaik. Jadi aplikasi dalam hidup orang percaya, yang pertama, hidup menurut firman Tuhan. Tahu sahirokan dengan hidup orang, dia mau melenggang komatono di urusan di situ. Yang penting kita hidup sesuai ajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ngomong, jangan ikut itu ahli Taurat dan Farisi. Ikut sah. Kalau yang dong ajar betul, tapi yang dong buat, bosong jangan ikut. Ini keluar dari Tuhan Yesus perkataan sendiri. Yang kedua apa? Lakukan segala sesuatu, pelayanan apapun saudara. Memberitakan Injil kah, ketika Anda membagi video renungan kah, lakukan itu tanpa sungut-sungut dan berbantah-bantah. Dengan sukarela. Lakukan pelayanan dengan sukacita saudara. Dan yang ketiga, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, Yesus telah naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita.
Namun kita diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Ini amanat agung. Puji Tuhan, ia tidak memerintahkan murid-muridnya begitu saja. Namun Yesus memberi satu jaminan, akan bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman. Kita tidak akan pernah jalan sendiri ketika melayani Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Karena itu Alkitab mencatat, ya. Alkitab mencatat, milikilah tujuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, agar Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Sekali lagi saudara perhatikan, milikilah tujuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, agar Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Silakan tim musik maju ke depan. Saya menutup dengan beberapa catatan sebelum nanti ada video saudara. Saudara bisa saksikan, ya, panggilan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Saudara lihat, saya kutip beberapa kutipan dari pendeta Benny Solihin, saudara. Saya sangat terberkati dengan quotes dari beliau. Ada beberapa catatan, dia bilang begini. Jangan memaksa diri menjadi seperti orang lain inginkan. Ini quotes dia hari ini, saudara. Jangan memaksa diri menjadi seperti yang orang lain inginkan. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan. Saudara ingat? Jangan memaksa diri menjadi seperti orang lain inginkan. Tapi jadilah seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup. Anda tidak perlu hidup di dalam kontrol orang lain. Engkau harus hidup di dalam kontrol dan tujuan Tuhan. Hidupmu akan berbeda, saudara. Serius. Ketika kita dipanggil dalam melayani. Ini quotes dari pendeta Benny Solihin. Tuhan tidak tertarik dengan banyaknya pelayanan yang kita lakukan. Sampai ia mendapati sebuah hati yang tulus tanpa pamrih. Ketika Anda melayani Tuhan, saudara. Tuhan naik ke surga, dia berikan mandat kepada kita untuk melayaninya. Tuhan tidak tertarik dengan banyaknya pelayanan yang kita lakukan. Sampai ia mendapati sebuah hati yang tulus tanpa pamrih. Saya melayani asal saya dihargai. Saya melayani yang penting saya dapat PK 100.000. Saya melayani kalau di situ saya diberikan tanggung jawab. Saya melayani kalau saya dihormati, dihargai. Saudara, Tuhan akan lihat hati kita. Kita melayani sampai memiliki hati tulus tanpa pamrih. Tidak dihargai, dihormati pun saya akan terus melayani Tuhan. Saya terberkati dengan quotes berikut dari pendeta Benny Solihin. Dia berkata, tak ada orang yang dianggap kecil oleh Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Saudara perhatikan, tak ada orang yang dianggap kecil oleh Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Yang ada adalah orang menganggap dirinya besar setelah dipakai Tuhan. Dengar baik-baik. Ada banyak orang sombong. Ketika dia sudah bisa dipakai oleh Tuhan, dia bilang, oh itu karena saya. Minta maaf saudara. Bagi Tuhan, tak ada orang yang dianggap kecil oleh Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Yang ada adalah orang yang menganggap dirinya besar setelah dipakai Tuhan. Koreksi hati kita saudara ketika kita mau menjalankan amanat agung ini. Jalani hidup selayaknya matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai atau tidak, ia tetap menerangi. Saudara, jalani hidup seperti matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai atau tidak, ia tetap menerangi. Biarlah hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya punya satu video sebagai penutup saudara. Supaya menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai gereja saudara. Saudara bisa lihat. Saudara lihat bersama-sama video berikut ini tentang peranan gereja. Video ini dibuat sekitar 4-5 tahun yang lalu saudara. Saya terberkati tentang fungsi gereja. Dan masa pandemi ini ternyata apa yang ada dalam video berikut nanti saudara nonton ini saudara. Apa yang ada dalam video berikut ini. Itu ternyata 5 tahun lalu ini yang sedang terjadi di pandemi ini. Bahwa gereja bukan lagi di gedung. Tapi sudah pergi ke rumah-rumah. Ke kantor-kantor, mungkin di jalan-jalan. Tuhan sudah hadir dari rumah ke rumah. Bukan berkumpul di gedung. Nanti di video ini Anda akan lihat bahwa kita tidak lebih banyak habiskan dana untuk mungkin sebuah konser. Kita tidak harus berpikir bagaimana event. Kita harus berpikir acara. Kita tidak habis dikejar dengan tuntutan untuk event-event rohani saudara. Tapi kita lebih berperan menjadi gereja yang sesungguhnya. Mulai melihat lingkungan sekitarnya. Kita menjadi berkat. Dan saya rindu saudara, video ini saudara boleh memberkati dan mengingatkan tentang panggilan kita sebagai gereja yang sesungguhnya. Gereja bukan gedung saudara, tapi gereja adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipanggil untuk menerangi kegelapan dunia. Berikut video ini saudara, kiranya memberkati saudara semua. Oke. Ya saudara perhatikan bersama dalam video berikut ini.
tujuan atau panggilan gereja sesungguhnya. Kalau saudara lihat, gereja sesungguhnya bukan hanya sebatas kita berpikir event. Kita berpikir tentang festival. Kita berpikir tentang apalagi saudara. Kita berpikir mungkin bagaimana untuk buat pembangunan. Kita buat kegiatan. Dan kita hanya habis dengan menyelesaikan program-program, kegiatan. Tapi lebih pada gereja yang sesungguhnya. Gereja bukan hanya sebatas di gedung. Tapi kita mulai pergi dari rumah ke rumah saudara. Pergi ke kantor. Ya. Gereja bukan hanya sebatas buat konser. Tapi kita memuridkan, kita pergi saudara. Pergi ke jalan-jalan, pergi ke rumah-rumah. Memberitakan Kristus. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita bukan hanya fokus kepada undangan, meeting, festival, program, event, maupun mungkin bangunan. Kita akan mulai mengalami konflik, stres, tagihan datang. Kita depresi karena tuntutan event-event yang kita buat. Tapi lebih kepada kita menjadikan pribadi kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan.